Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu soal sebagai bahan evaluasi hasil belajar yang telah kita lakukan sebelumnya tentang materi konsep usaha. Nah, kita tahu bahwa usaha itu adalah suatu gaya yang dikerahkan kepada suatu benda untuk melakukan perpindahan sejauh S atau X, seperti itu. Sebenarnya kan kita sudah mempelajari bahwa usaha W sama dengan F kali S. Ini persamaan umumnya. Dan ketika ada suatu gaya yang bekerja pada benda membentuk suatu sudut, maka usahanya adalah W sama dengan F kali cos theta kali S. Ini yang ada sudutnya. Nah, sekarang kita perhatikan pada soal ini. Benda bermasa 10 kg berada di atas bidang datar licin dipengaruhi gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Usaha yang dilakukan gaya saat benda berpindah 5 meter adalah, nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui di sini. Kita ketahui bahwa masanya adalah 10 kg. Masa bendanya itu. Kemudian, jadi dipengaruhi oleh gaya 100 Newton. Maka F-nya sama dengan 100 Newton. Dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Maka, θ-nya itu adalah 60 derajat terhadap horizontal. Horizontal ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah W-nya saat berpindah sejauh 5 meter. Berapa? Sekarang kita selesaikan. Nah, kita geser dulu ke bawah. Nah, kita tahu dari rumus tadi, untuk benda yang mendapatkan gaya dengan sudut tertentu, dirumuskan dengan F W sama dengan F cos theta kali S. Ini untuk benda yang mendapatkan gaya dengan sudut tertentu. Nah, maka besar usahanya adalah W sama dengan F cos theta kali S. Sehingga usahanya adalah, kan kita sudah mengetahui F-nya berapa, kan 100 Newton. 100 Newton dikali cos 60, karena theta-nya diketahui 60 derajat dikali S. S-nya adalah 5 meter. Maka W-nya sama dengan 100 Newton dikali cos 60. Cos 60 itu besarnya setengah. Itu per 2 dikali 5 meter. Maka kita dapatkan W itu sama dengan, kita bagi angka 100 ini dengan 2 yang ada di sini. Maka menghasilkan 50 kali 5 meter. 50 Newton. Maka hasil akhirnya ialah 250 Newton meter atau 250 Joule. Nah, ini adalah hasil akhir untuk W-nya atau usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. 250 Joule. Kita lihat dulu opsinya. Nah, bahwa di bagian opsi ini ialah jawabannya adalah D. Nah, ini. Nah, itu adalah salah satu contoh soal yang kakak berikan kepada adik-adik semuanya, supaya adik-adik lebih memahami bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan konsep usaha. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 meter sepanjang lantai horizontal dengan gaya tetap 100 Newton dan membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Jika gaya gesek terhadap lantai 50 Newton, maka tentukan usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Pertama, masanya. Massa bendanya adalah 50 kg. Oke. Kemudian untuk perpindahannya, S-nya adalah 40 meter. Kemudian
Gaya tetap, gaya tarik dari benda itu ialah F-nya sama dengan 100 Newton. Selanjutnya, dia membentuk sudut theta sebesar 37 derajat terhadap arah mendatar ya. Kemudian ada gaya gesek friction, yakni 50 Newton. Yang ditanyakan adalah W-nya. W-nya berapa? Seperti itu. Nah, dari soal ini kita bisa gambarkan bagaimana sih bentuk dari gerakannya itu. Nah, seperti ini. Ini adalah garis, anggaplah ini adalah arah horizontalnya. Ini adalah F-nya. Ini adalah sudutnya. Ini adalah S-nya. Pindahannya. Dan di sini adalah ada gaya geseknya di sini. Sebesar FG. Di sini juga ada sebesar FG. F theta. Oke. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Kita tentukan dulu usaha dari gaya F ini. F yang ada di sini. Tuliskan itu adalah W pertama atau W1. Bahwa W1 itu rumusnya F kali cos theta kali S. Ingat, ini menggunakan persamaan F kali cos theta kali S karena dia bentuk sudut tertentu. F-nya kita masukkan sebesar 100 Newton dikali cos 37 derajat dikali S. S-nya adalah 40 meter. Nah, untuk cos 37 derajat, besarnya itu adalah 0,8. Maka 100 Newton dikali 0,8 dikali 40. Nah, ini dengan ini bisa dicoret. Karena ini kan menjadi 32. Maka 100 Newton dikali 32 sama dengan 3200 Joule. Nah, ini besar usaha untuk gaya ada di sini. Sekarang kita mencari usaha dari gaya geseknya. Usaha dari gaya geseknya itu kita bisa tuliskan W2. Kita bisa menggunakan persamaan F cos theta kali S. Mengapa saya tuliskan F cos theta pada persamaan kedua atau usaha yang kedua? Karena dia bentuk sudut 180 derajat. Ini sebenarnya dia berada pada posisi 180 derajat. Nah, maka F-nya bisa kita tuliskan untuk gaya geseknya itu kan FG kali cos 180 derajat dikali S. W2 sama dengan FG sama dengan 50 Newton. Kemudian cos 180 adalah minus 1. Kemudian S-nya adalah 40 meter. Maka W2 kita dapatkan besarnya adalah minus 2000. Minus 2000. Nah, kita kan tahu bahwa arah dari masing-masing gaya itu berbeda. Nah, sedangkan untuk usaha total, W total dari kedua usaha itu kita bisa tuliskan W total adalah W1 ditambah W2. W1 kan 3200 Newton. Sedangkan W2 itu akan adalah minus 2000. Nah, kita tahu bahwa pada bagian ini kita bisa kalikan antara minus dengan positif. Maka plus kali minus adalah negatif. 3200 Newton dikurang dengan 2000 Newton. Oh, maaf, ini satuannya bukan Newton. Satuannya adalah Joule. Joule, ini juga Joule, ini Joule, ini Joule. Oke. Ini juga minus 2000 Joule. Nah, maka kita
kita bisa kurangkan ini menjadi 1200 Joule. Maka weight total atau usaha total yang dilakukan oleh benda yang berpindah itu adalah 1200 Joule. Ini adalah soal untuk nomor 2. Kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah memperhatikan video ini. Semoga adik-adik semuanya mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas, sehingga adik-adik bisa menerapkan konsep usaha ini dalam mengerjakan sholat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kakak akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.